Galbay 12 pinjol legal. Ini keterlaluan sih kalau menurut saya gitu loh. Saya dalam beberapa hari ini selalu mendapatkan laporan dari teman-teman yang curhat bahwasannya mereka meminjam melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Ini benar-benar mesin jebakan untuk memiskinkan orang. Walaupun sudah ada aturan, kan sudah ada itu aturannya, COJK nomor 19 tahun 2023. Yang mana di sana sangat tegas dijelaskan, dilarang meminjam melebihi batas maksimal. Satu orang borrower cuman dibolehkan meminjam maksimal 3 pinjol saja. Ya, itu dalam aturan OJK. Tapi praktek yang selalu terjadi, mungkin saya pajang-pajangin sedikit-sedikit di sini. Ya, ini laporan yang masuk kepada saya. Ada yang 11 aplikasi, ada yang 12 aplikasi, ada yang 9 aplikasi, ya, ada yang 6. Pokoknya rata-rata di atas 3 aplikasi. Ini benar-benar mesin jebakan. Padahal kita sama-sama tahu, tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjol. Apalagi di beberapa kasus, pinjol-pinjol legal ini atau pindar-pindar resmi ini masih memakai yang namanya skema tatpole atau kecebong. Ya, saya masih ingat itu. OJK menyampaikan, kita akan tindak lanjuti. Kita akan telusuri nanti pindar-pindar yang masih memakai skema tatpole, kecebong, itu akan kita tindak tegas. Tapi kenyataannya sampai detik ini ya masih menggunakan hal yang sama. OJK bisa menguji kok. Beberapa pinjol legal itu bisa diuji. Ya, saya pun juga menguji. Ada 3 pinjol legal yang sudah saya uji. Memang benar skema mereka. Di dalam aturannya itu, sebelum kita di ACC untuk meminjam, di saat kita hanya dalam proses pengisian data, kita melihat bahwasannya tenornya 100 hari, 150 hari, 180 hari. Tenor yang mereka sediakan. Jadi kita tertarik dong, ya kan? Memakai dengan tenor 100 hari. Kita lanjutkanlah untuk ACC-nya. Begitu dana di ACC, tertera di awal aplikasi, kita harus membayar 14 hari kemudian. Ya, ini salah satu kejadian. Oke, dan habis itu lagi, ada juga yang memakai dengan skema 3 kali pembayaran. Ya, tapi ansuran pertama diminta lebih besar. Bahkan kalau nilai pokok pinjaman kita 1.200.000, kita harus balikkan 2 juta lebih. Ansuran pertama kita diminta membayar 1.400.000, bahkan 1.600.000. Sisanya dibagi 2 lagi atau dibagi 3 lagi. Di mana OJK selama ini? Diam, ya. Dan baru-baru ini saya perhatikan juga OJK sedang memberikan literasi terhadap siswa SMK. Di sana yang dibahas oleh OJK hanya permainan pinjol ilegal, investasi ilegal, scamming, love scamming, yang dibahas cuma itu. Di mana letak pengaduan tentang pinjol legal ataupun pindar? Ya, kalaupun OJK beranggapan tidak ada laporan sama sekali, kasus Indosat kemarin, apakah itu bagian dari sebuah perbaikan? Apakah itu bagian dari sebuah penghargaan? Harusnya minimal ada satu pengaduan yang harus dibahas. Ya, harusnya OJK seperti itu. Tapi yang saya perhatikan sampai detik ini, OJK tidak tahu menahu dan tidak mau tahu dengan kasus ini. Ya, yang saya khawatirkan OJK, kalau Anda berlarut-larut seperti ini, Anda tidak cepat-cepat mengintervensi masalah ini, seakan-akan Anda hanya lepas tangan. Ini yang terjadi adalah orang hanya mampu meminjam tapi tidak mampu membalikan. Yang terjadi galbay massal satu Indonesia atau galbay nasional satu Indonesia, karena usaha mereka tidak akan mampu melawan pinjaman online. Itu yang saya khawatirkan nanti sama terjadi pada pindar-pindar ini. Orang udah di atas rata-rata semuanya. Udah kebingungan. Kita sama-sama tahu ekonomi menurun. Belum lagi kita melihat pernyataan-pernyataan dari pemimpin kita yang terkadang tidak sesuai gitu loh.
perkataan seenak jidat dia aja, perkataan sesuka-suka hati dia aja gitu loh. Ya, ditambah beban bunga penagihan yang sangat kejam banget. Ya, dan saya berharap buat teman-teman semuanya, ini buat teman-teman yang mengalami telat bayar lebih dari 3 pinjol, 6, 8, 12 atau berapa. Saya pengen Anda semuanya laporkan hal itu kepada otoritas jasa keuangan, tapi laporannya bukan Anda meminta keringanan, bukan Anda meminta restrukturisasi, tapi mempertanyakan kenapa begitu ceroboh. COJK nomor 19 tahun 2023 diberlakukan itu Januari 2024. Kalau ada penyelenggara yang tidak patuh dengan aturan itu, segala resiko menjadi tanggung jawab mereka. Oke? Entah itu nasabahnya tidak membayar lagi, tidak mampu membayar lagi, atau galbay total, resiko ada pada mereka. Itu yang terjadi. Ya, itu sanksi yang diberikan oleh OJK. Tapi yang saya miriskan hari ini adalah lepas tangannya ini. Seakan-akan tidak mempedulikan. Ya, seakan-akan OJK hanya tutup mata dalam hal ini. Padahal sangat terang benderang aturan mereka itu dilanggar dari penagihannya gitu. Dan saya juga melihat postingan-postingan yang disampaikan di sana pun juga, aduh, kayak mana ya kalau saya bilangin buat teman-teman semuanya gitu loh. Jadi cukup miris sebenarnya, sangat miris banget dalam hal ini gitu loh. Masih banyak ternyata orang-orang yang meminjam dari batas maksimal yang ada. Karena pinjol benar-benar tidak peduli dengan aturan OJK, benar-benar tidak peduli gitu. Makanya saya pengen teman-teman semuanya itu laporkan kejadiannya semuanya sama OJK, dan jangan lupa nomor register pengaduan Anda itu disimpan. Kita mau lihat nanti benar-benar OJK ini membiarkan atau seperti apa gitu, atau tidak nyambung. Ya, yang kebanyakan yang kita temukan hari ini kan tidak nyambung. Lain yang ditanyakan, lain yang dijawab. Seakan-akan jawabannya cuma template aja, tanpa ada orang yang mendalami dari setiap laporan yang kita berikan. Ya, kan itu selama ini yang terjadi. Cuman saya berharap buat teman-teman semuanya, tolong batasi diri Anda, teman-teman. Walaupun di lapangan COJK nomor 19 itu tidak berfungsi, batas maksimal itu tidak berfungsi, tapi tolong batasi diri Anda. Ya, jangan terlalu ceroboh. Membayar hutang dengan berhutang. Oke, tutup 1 × 2. Tutup 2 × 4. Jangan seperti itu, teman-teman. Anda akan berada pada kehancuran nanti. Hancur sehancur-hancurnya. Saya sudah berulang kali menjelaskan. Tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan ini semuanya. Apapun usaha Anda. Bunganya tinggi. Bunganya sangat besar. Kita tidak tahu arahnya kita ini mau melapor kemana. Kita mau mengadu kemana. Kita nggak tahu. Ya. Yang kita tahu hanyalah membayar bunga, sampai pada akhirnya usaha sudah tidak mampu. Oke, buat teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja ya, sesingkat video ini. Mudah-mudahan video ini bisa sampai kepada otoritas jasa keuangan, dan saya juga akan mencarikan caranya, bagaimana caranya saya mewakili teman-teman semuanya untuk menyampaikan pendapat kepada otoritas jasa keuangan. Kalau bisa, saya pribadi pengen duduk bersama dengan OJK dalam membahas ini. Seperti apa? Saya sangat penasaran gitu. Karena OJK seakan-akan membutakan segalanya. Seakan-akan mereka tidak melihat. Seakan-akan mereka tidak tahu. Dalam hal-hal seperti, padahal masalahnya terang benderang. Hampir di semua media sosial itu banyak yang dibahas. Apalagi pinjol adalah masalah yang sangat menjijikkan di tengah masyarakat. Ya, berarti ada yang salah dalam hal ini. Memang benar-benar mesin digital yang menjebak masyarakat. Cuman 2 yang akan terjadi. Miskin 1, mati 1. Semua orang yang meminjam pinjol dan paylater berakhir dengan kemiskinan. Siapapun mereka. Selagi mereka mengikuti, berakhir dengan kemiskinan. Kalau nggak memaksakan. Dengan penuh sumpah serapah yang ada. Ya, mereka tetap melakukan pembayaran, tapi dipaksakan. Entah itu jual mobil, entah itu jual tanah, entah itu jual rumah. Ada juga yang sudah melakukan semua itu, tapi utangnya tidak selesai juga. Bermacam-macam persi. OJK-nya adem-adem aja. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang dibahas, ilegal. Jadi benar-benar OJK menutupi kasus yang legal ini. Ya,
Mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Yang mau konsultasi nanti bisa di nomor yang tertera teman-temanku. Nanti Anda bisa konsultasikan sama saya tentang masalah Anda. Saya dengan senantiasa menerima semuanya atau mendengar curhatan Anda dan membantu Anda untuk menunjukkan jalannya. Ya, terima kasih.